Hai semuanya, selamat datang di channel Sally Mardika. Dan hari ini sesuai judul thumbnail, kita akan bahas legenda Pusuk Buhit. Kenapa harus Pusuk Buhit? Kenapa nggak legenda ini, dan legenda ini? Pertama, karena itu sangat erat hubungannya dengan si Raja Batak. Terus kau Sally, apa hubunganmu sama Raja Batak? Apakah kau hubungan kami baik-baik saja BTW, oke? Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah Sally Mardika itu suku Batak, say. Jadi perkenalkan, nama saya itu Sally Mardika Boru Siboru. Yalah, next lah ya. Jadi sebenarnya aku mau bahas sampai jauh kali ya kan. Tapi di sini kita bahas dulu lah si Pusuk Buhit ini, karena itu sangat melegenda tuh. Di situ orang sangat familiar dengan si Pusuk Buhit ini, ya kan? Karena gimana ya? Kalau kita ke sana itu ada kayak keasriannya sangat terasa, mistisnya juga terasa, ya kan? Energi di saya pokoknya gitulah. Kesana lah kalian. Nggak bisa lo ku deskripsikan. Oke, kita mulai lah ya cerita kita ya. Dari tadi kebanyakan bacot pun. Next, ini dia legenda Pusuk Buhit. Itu semua bermula dari ada Dewi namanya Siboru Deak, ya, namanya Siboru Deak Parujar. Jadi dia itu Dewi yang seyogianya tinggalnya di Kahyangan di atas sana. Tapi dia turun ke bumi karena dia nggak mau dijodohkan sama si Raja Odap-Odap. Kenapa dia nggak mau dijodohkan sama si Raja Odap-Odap? Nggak tahu, aku nggak ada dikasih taunya sama aku. Oke? Jadi jangan tanya aku, oke? Nah, setelah dia turun ke bumi ini, nggak ada tempat persembunyian dia. Nggak bisa dia meletakkan, gimana ya? Nggak ada tempat tinggal dia. Nggak bisa dia hidup di bumi ini. Nggak ada tempat dia berpijak. Jadi dia minta tolonglah sama Debata Mulajadi Nabolon. Kayaknya itu adalah dewa dari segala dewa-dewa Batak ya mungkin. Jadi dia minta tolong supaya dikasih tanah tempat dia berpijak. Jadi dikasihlah dia tanah. Jadi tanah itu ditumpuk-tumpuknya lah terus kan. Kalau bahasa dulu-dulunya namanya ditekuk itu tanahnya sampai besar gitu, sampai bisa dipijak kayak gitu. Tapi setiap dia menekuk tanah itu sampai tinggi-tinggi gitu, ada yang ganggu dia. Ya, itu yang ganggu dia itu seekor naga. Nama naganya itu, dia itu naga Padohaniaji. Naga Padohaniaji ini ternyata juga suka sama dia. Kalian bayangkan, kalian Dewi, terus yang suka sama kalian naga. Emang kau siapa ya kan? Kau siapa? Kayak gitu. Jadi dia bikin siasat lah, gimana biar bisa mengakali gajah ini, biar nggak naga ini biar nggak diganggu-ganggunya lagi dia membangun tanahnya itu. Jadi dibikinnya lah, diambilnya lah daun sirih, dimakannya lah, keluarlah merah-merah kayak kita biasa makan sirih. Aku belum pernah sih makan sirih. Jadi tapi ku tengok opung-opungku kalau makan sirih keluar merah-merah. Itu orang gila pun tahu ya kan. Jadi keluar merah-merah. Ternyata makin suka lah naga itu sama dia. Makin suka. Jadi si naga itu bilang, Ih, aku maulah itu yang bikin bibirmu merah-merah itu, maulah aku itu. kayak gitulah kata naganya ya kan. Terus kata si Boru Dea ini, Ya udah boleh. Tapi kau harus mau ya aku ikat. gitu ya. Gitu lah. Masa dia bikin
Aduh, nggak ngerti lagi aku. Dan dengan pauknya mau pula si naga ini diikatnya ya kan. Aduh, diikatlah si naga ini pakai tali pandan. Tapi karena kepauannya ini tadi, walaupun dia tidak udah diikat, nggak mau tetap si Borudea ini ngasih dia sirih ini tadi. Jadi si naga ini heboh lah dia kayak gini, heboh lah dia kan, sampai meronta-ronta lah dia, sampai lemah, sampai mati. Jadi matilah naga ini tadi. Karena naganya udah mati, nggak ada yang ganggu si Borudea ini tadi ya kan, aman aku pikirnya ya kan. Jadi dibangunnya lah tempat tinggal dia ini. Terus suatu saat jumpalah dia sama si Raja Odap-Odap tadi kan. Jumpa dia, nggak tahu aku kayak mana ceritanya ya kan, nggak tahu lah, nggak diceritakan prosesnya itu. Pokoknya udah nikah aja lah orang itu, nikah lah dia sama si Raja Odap-Odap tadi, padahal dia tadi awalnya nggak mau. Aku nggak ngerti, cinta itu bisa berubah kapan saja. Itu dibuktikan oleh dewi dan dewa-dewa Batak, dan itu nyata guys. Oke. Kok jadi curhat? Next, setelah mereka menikah adalah 3 anaknya. Ya, ini nama anaknya ini susah-susah, dan kurasa cuma anak orang ini yang punya nama kayak gitu, ya kan? Yang pertama itu namanya si Raja Mio Mio. Kalau nggak ada K-nya, Mio itu skuter metik ya. Si Raja Mio Mio. Yang kedua itu Patundal Nabegu. Yang ketiga itu namanya si Aji Lapas-Lapas. Jadi diantara 3 itu tadi, si Raja Mio Mio inilah cuma yang punya keturunan. Nama keturunannya itu adalah Eng Banua. Dan Eng Banua itu juga punya keturunan, namanya Eng Domia, atau biasa dipanggil Raja Bonang. Nah, Raja Bonang ini dia itu punya 3 anak, namanya Raja Tantan Debata, si Aceh, sama si Jau. Tapi sama kayak yang di awal tadi, cuma si Raja Tantan Debata yang punya keturunan. Itulah dia si Raja Batak. Jadi si Raja Batak itu adalah keturunan Raja Tantan Debata. Udah? Next. Sebelum dia meninggal, si Raja Batak ini ngasih piagam wasiat kedua anaknya. Jadi anaknya itu ada 2. Yang pertama itu Guru Tatea Bulan, dan yang kedua adalah Raja Isumbaon. Oke. Jadi untuk si Guru Tatea Bulan ini, dia dapat namanya Surat Agung. Itu isinya adalah ilmu perdukunan, pencaksilat, dan keperwiraan. Pokoknya tentang perang-perang gitu sama dia lah. Perdukunan atau kesaktian, pencaksilat, dan keperwiraan, kayak gitulah. Sedangkan untuk adiknya ini, si Raja Isumbaon, dia mendapat namanya Tumbaga Holing. Itu dia isinya hukum ya, atau peradilan, hukum peradilan kayak gitu ya. Hukum atau peradilan, persawahan, dagang, dan seni mencipta. Jadi dia bisa menciptakan sesuatu kayak gitu. Dan nanti dia bisa jadi jago berdagang, dan dia sangat mengerti tentang peradilan dan hukum kayak gitulah. Jadi si Guru Tatea Bulan ini, anak pertamanya ini, dia punya banyak anak, 9 anak. Yang pertama si Raja Biak-Biak, yang kedua Tuan Saribu Raja, yang ketiga si Boru Pareme, dia berarti cewek ya. Yang keempat Limbong Mulana. Terus yang kelima itu si Boru Anting Sabungan. Yang keenam Sagala Raja. Yang ketujuh si Boru Biding Laut, berarti cewek. Yang kedelapan Malau Raja. Dan yang terakhir si Boru Natinjo, berarti cewek. Nah,
ternyata di antara 9 anaknya itu ada terjadi pernikahan sedarah. Ya, jadi pernikahan sedarah itu terjadi antara Saribu Raja dengan si Boru Pareme. Itu adalah anak kedua dan anak ketiga orang itu. Kalau misalnya si Raja Saribu ini, dia adalah anak kedua, anak laki-laki nomor 2. Sedangkan si Boru Pareme ini adalah anak perempuannya yang paling besar. Kayak gitu. Terus setelah mereka menikah, mereka punya keturunan namanya Raja Lotung. Ini keturunan Raja Lotung ini, itulah dia Marga Sinaga. Pernah dengar? Pernah. Ini common kok. Ini apa? Sering didengar karena banyak gitu loh. Sinaga, Nenggolan, Aritonang, Situmorang. Itu dia. Dan seterusnya. Silahkan dicari keturunan si Lotung itu apa aja. Biar ada kerjaan kalian di rumah ya kan. Next. Nah, ternyata di tanah yang dibangun si Boru Deak itu tadi, ini kan Pusuk Buhit ini dulu namanya Gunung Toba kan. Pokoknya dia lumayan tinggi lah. Tinggi kali lah pokoknya. Dia 1500 lebih di atas permukaan laut dan 1000 berapa ya? Coba kita cari dulu. Dan 1500 meter di atas permukaan laut dan 1077 meter dari permukaan Danau Toba. Tinggi kan? Lumayan tinggi lah. Jadi sampai situ dulu pembahasan kita tentang Pusuk Buhit. Next kita akan cerita dan akan bahas tentang tokoh utamanya, yaitu si Raja Batak. Kalau kalian masih penasaran, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng yang gambar lonceng di bawah ini. Kan ini subscribe, ini lonceng, hidupkan loncengnya, jadi kalau aku upload video baru kalian bisa tonton. Oke? Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye.